Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 SI 2022A akan mempresentasikan mengenai konsep perancangan database yang kami buat pada website bimbelmuda.com untuk memenuhi mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan dosen pengampu Bapak Bonda. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama dengan saya sendiri, Muiratul Hasana, dengan NIM 220512140116. Kemudian ada teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Asri Dewi Maulana Salina dengan NIM 2205121401. Perkenalkan, nama saya Fatma Bia Fawasi dengan NIM 2205121402. Perkenalkan, saya Aziza Bahirotuniam dengan NIM 2205121420. Perkenalkan, nama saya Kristen Timothy Pujianto dengan NIM 220512141037. Baik, di sini kami akan menjelaskan secara rinci tentang proyek kami yang berjudul Konsep Perancangan Database pada website Bimbel Muda. Dalam presentasi ini kami akan membahas Gak kelihatan, Hir. Bentar. Oke, udah. Baik, dalam pembahasan kali ini kami akan menjelaskan secara rinci tentang proyek kami yang berjudul Konsep Perancangan Database pada website bimbelmuda.com. Dalam presentasi ini kami akan membahas 6 poin, yaitu yang pertama ada pengertian konsep dasar perancangan database, yang kedua ada pengertian model data, kemudian ada pengertian normalisasi database, kemudian ada deskripsi web bimbelmuda.com, kemudian ada implementasi diagram mulai dari IRD, CDM, PDM pada web bimbelmuda.com, kemudian yang terakhir akan ditutup dengan kesimpulan. Baik, pada pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar perancangan database. Pengertian dasar basis data dan perancangan database. Database adalah kumpulan data yang disimpan dengan sistem tertentu dan saling berhubungan sehingga memudahkan untuk pengelolaannya. Biasanya, database digunakan untuk menyimpan data yang berjumlah banyak dan selalu bertambah. Perancangan database merupakan proses menciptakan rancangan basis data untuk mendukung operasi dan tujuan suatu sistem. Kemudian, perancangan database sendiri mempunyai manfaat dan tujuan. Manfaatnya yang pertama yaitu pengelolaan data menjadi lebih baik, kemudian dapat meningkatkan kesesuaian data, dapat keamanan data terjamin, kemudian memastikan data tetap terjamin keasliannya, dan yang kelima yaitu terpisah dari program. Untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama sebagai dasar dalam menyediakan informasi, kemudian yang kedua untuk menyimpan data yang akurat, untuk menghindari duplikasi data, untuk meningkatkan keamanan data, kemudian yang terakhir yaitu untuk mengurangi penggunaan penyimpanan eksternal. Kemudian langkah-langkah dalam perancangan database, yaitu yang pertama ada pengumpulan data dan analisis. Kemudian yang kedua ada perancangan CDM atau Conceptual Data Model. Yang ketiga pemilihan DBMS, Database Management System. Kemudian yang keempat perancangan Logical Database. Yang kelima perancangan Physical Data Model. Kemudian yang terakhir yaitu implementasi sistem database. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model data. Next. Konsep model data dalam konteks perancangan database merupakan kumpulan perangkat konseptual yang digunakan untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik atau makna data, dan batasan data.
Jenis model data untuk basis data yaitu model keterhubungan entitas atau entity relationship model dan model berorientasi objek atau object oriented model. Selanjutnya yaitu pentingnya pemodelan data, yaitu untuk memudahkan komunikasi dan pemahaman antara pengembang, pengguna, dan pemangku kepentingan tentang kebutuhan informasi dan desain database. Yang kedua yaitu membantu mengidentifikasi entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas yang relevan dengan domain masalah. Yang ketiga yaitu membantu mengevaluasi dan memperbaiki kualitas desain database seperti menghindari redundansi, inkonsistensi, dan anomali data. Yang keempat yaitu membantu menghasilkan skema database yang sesuai dengan sistem manajemen basis data atau DBMS yang digunakan. Next. Perbedaan model data pada model data konseptual, logik, dan logikal. Yang pertama yaitu model data konseptual. Untuk menggambarkan entitas, atribut, dan relasi secara umum, biasanya menggunakan notasi Entity Relationship Diagram atau ERD. Untuk menggambarkan skema database secara visual. Selanjutnya yaitu model data logikal untuk menggambarkan struktur dan hubungan data secara lebih detail dan spesifik dengan mempertimbangkan batasan dan aturan dari sistem manajemen basis data atau DBMS yang digunakan. Biasanya menggunakan notasi konseptual data model atau CDM untuk menggambarkan skema database secara visual. Yang selanjutnya yaitu model data fisikal, yaitu untuk menggambarkan struktur fisik dan implementasi database dalam DBMS tertentu. Model data fisik ini biasanya menggunakan notasi physical data model atau PDM untuk menggambarkan skema database secara visual. Next. Piro ini ngelek ta? Baik, selanjutnya yaitu normalisasi database. Pengertian dari normalisasi database adalah proses mengorganisasi struktur data dalam database agar mengurangi redundansi, inkonsistensi, dan anomali data. Normalisasi database dilakukan dengan membagi data menjadi tabel-tabel yang lebih sederhana dan saling berhubungan, sehingga setiap tabel hanya memiliki satu tujuan atau satu tema. Alasan mengapa normalisasi diperlukan dalam perancangan database adalah untuk mengurangi redundansi data, mencegah anomali data, meningkatkan integritas data, selanjutnya yaitu mengoptimalkan kinerja, fleksibilitas, dan pemeliharaan yang lebih mudah, dukungan untuk skalabilitas, dan yang terakhir yaitu kesesuaian dengan standar. Adapun tahapan normalisasi pada database yaitu tahap pertama, yaitu memastikan bahwa setiap kolom tabel hanya berisi satu nilai. Tahap kedua, yaitu memastikan bahwa setiap atribut dalam tabel bergantung pada kunci utama tabel. Tahap ketiga, memastikan bahwa setiap atribut dalam tabel tidak bergantung pada atribut lain dalam tabel. Tahap keempat, untuk memastikan bahwa tabel tidak memiliki ketergantungan fungsional yang tidak perlu. Dan tahap kelima yaitu opsional, memastikan bahwa tabel tidak memiliki ketergantungan multi-value yang tidak perlu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum aplikasi database Bimbel Mudah ini. Bimbelmudah.com adalah platform bimbingan belajar online yang inovatif dan inklusif. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas tinggi kepada siswa dari berbagai latar belakang dengan berbagai gaya pembelajaran dan dari lokasi manapun. Teknologi modern dengan
metode pembelajaran yang terstruktur mendukung pembelajaran jarak jauh dan memberikan manfaat bagi siswa pelajar SMP. Next. Selanjutnya terdapat Entity Relationship Diagram atau ERD pada bimbelmudah.com. Peranan rancangan ERD dalam bimbelmudah.com yang pertama memudahkan identifikasi entitas utama, atribut, serta bagaimana hubungan antar entitas saling berhubungan. Yang kedua, membantu memahami aliran data dan hubungan antar entitas. Yang ketiga, membantu penentuan kardinalitas atau hubungan dalam bimbelmudah entitas setiap antar entitas pada bimbelmudah.com yang hanya menggunakan one-to-many untuk antar entitasnya. Selanjutnya, membantu merancang struktur basis data yang efisien dan tidak ada duplikasi data yang terjadi. Yang terakhir, sebagai panduan mengimplementasikan basis data dalam manajemen sistem basis data bimbelmudah.com. Next. Selanjutnya terdapat implementasi Entity Relationship Diagram pada bimbelmudah.com. Di sini terdapat entitas login, admin, mata pelajaran, siswa, kelas, materi, dan tips and trick. Masing-masing entitas memiliki atributnya. Yang pertama pada entitas login, dia memiliki atribut username dan password dengan username sebagai primary key. Kemudian pada entitas admin, terdapat primary key yaitu A_code KD. Selanjutnya ada atribut A_nama. A_KD sebagai primary key. Kemudian terdapat entitas siswa dengan primary key-nya S_KD. Terdapat S_nama, S_nomor telepon, S_email, dan S_alamat. Kemudian pada entitas kelas terdapat primary key yaitu K_KD dan atribut lainnya yaitu ingatan. Kemudian pada entitas mata pelajaran terdapat primary key MP_KD dan atribut lain MP_jenis. Nanti isinya di sini jenis mata pelajarannya yaitu IPA, IPS, dan matematika. Kemudian pada entitas materi terdapat primary key yaitu MT_KD, atribut lain yaitu MT_judul dan MT_tanggal unggah. Kemudian pada entitas trik terdapat TNT_KD sebagai primary key, kemudian atribut lain TNT_judul dan TNT_tanggal unggah, di mana setiap antar entitasnya terdapat hubungan yaitu pada login ke admin, satu login dapat diakses oleh banyak admin, kemudian satu login dapat diregistrasi oleh banyak siswa, kemudian siswa dapat memilih banyak kelas, kemudian banyak kelas memiliki satu mata pelajaran memiliki banyak kelas, kemudian satu mata pelajaran memiliki banyak materi, dan materi memiliki banyak tips and trick. Dan yang terakhir, admin dapat mengunggah banyak materi. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Next. Baik, selanjutnya adalah CDM atau Conceptual Data Model pada website bimbelmudah.com. Next. Konsep CDM dalam perannya dalam perancangan database. Conceptual Data Model adalah tahap selanjutnya setelah IRD dalam perancangan basis data. CDM merupakan representasi tingkat konsep dari data yang akan disimpan dalam database, tanpa mempertimbangkan teknis penyimpanan data seperti indeks atau skema fisik.
untuk perannya dalam rancangan database bimbel.com adalah sebagai berikut. Yang pertama, CDM menyediakan pandangan atas struktur data tanpa terlalu mendalami detail teknis. Ini membantu pemangku kepentingan non-teknis untuk lebih memahami konsep data dalam proyek. Yang kedua, CDM lebih fokus pada apa yang perlu diwakili dalam basis data daripada bagaimana teknis implementasinya dilakukan. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam pemilihan platform atau sistem manajemen basis data yang sesuai. Yang tiga, CDM berfungsi sebagai alat komunikasi antara pemangku kepentingan, pengembangan basis data, dan analisis data. Ini membantu memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang seragam tentang struktur data yang akan digunakan. Yang keempat yaitu CDM seringkali merupakan tahap perantara antara IRD yang lebih teknis dan rinci dengan perancangan visi basis data. Ini membantu penerjemahan konsep IRD ke dalam struktur data yang lebih tinggi dan lebih konseptual. Next. Kemudian transformasi dari IRD ke CDM. Yang pertama yaitu mengidentifikasi entitas dan atribut. Di mana yang pertama terdapat entitas admin dengan atribut kode admin, username, dan nama admin. Kedua, login dengan atribut username dan password. Yang ketiga, siswa dengan atribut kode siswa, username, kode admin, nama siswa, nomor telepon siswa, email, dan alamat. Kemudian yang keempat, entitas materi dengan atribut kode materi, kode mapel, kode admin, judul materi, dan tanggal unggah. Yang kelima yaitu mapel dengan atribut kode mapel, kode admin, dan jenis mapel. Yang keenam, kelas dengan atribut kode kelas, kode siswa, kode mapel, dan tingkatan kelas. Yang ketujuh yaitu tips and trick dengan atribut kode tips and trick, kode materi, judul tips and trick, dan tanggal unggah tips and trick. Yang kedua yaitu menghilangkan detail fisik. CDM hanya fokus pada entitas, atribut, dan relasi, dan menghilangkan detail fisik. Tujuannya adalah menghindari pemikiran bagaimana data disimpan karena CDM hanya fokus terhadap gambar konseptual untuk memahami tujuan database dibuat. Yang ketiga yaitu menggambarkan model konseptual. Untuk menggambarkan model konseptual, model digambarkan secara abstrak dan konseptual dalam kerangka pemahaman. Hal ini hanya fokus pada entitas dan atribut tanpa memikirkan style implementasinya. Yang terakhir yaitu menggambarkan relasi. Hal ini untuk menggambarkan notasi yang lebih konseptual dan untuk menggabungkan antar entitas dengan deskripsi relasi yang sesuai. Next. Ini adalah gambar implementasi CDM pada website bimbelmuda.com. Dalam perancangan CDM database bimbelmuda.com ini terdapat beberapa entitas. Yang pertama yaitu login, admin, siswa, kelas, mata pelajaran, materi, dan tips and trick. Di mana login mempunyai atribut username dan password, yang username sebagai foreign key dengan tipe data username yaitu variabel karakter dan password variabel karakter yang mempunyai relasi one to many kepada siswa dengan siswa mempunyai atribut siswa kode dengan tipe data integer, kemudian username sebagai foreign key yaitu bertipe data variabel karakter. Kemudian admin kode yang menjadi foreign key yang mempunyai tipe data integer, kemudian siswa nama, siswa nomor telepon, siswa email, siswa alamat. Dengan siswa nama bertipe data variabel karakter, nomor telepon number, kemudian email variabel karakter, alamat variabel karakter. Dengan mempunyai relasi yaitu kepada kelas yaitu one to many. Untuk atribut kelas yaitu terdiri dari kode kelas sebagai primary key, kemudian siswa kode sebagai foreign key yaitu bertipe integer, kemudian mata pelajaran kode jadi foreign key menjadi mempunyai tipe data integer
Kemudian kelas tingkatan, yaitu bertipe data variabel karakter dan mempunyai relasi, yaitu memiliki mata pelajaran, di mana relasinya yaitu one to many kepada mata pelajaran yang mempunyai entitas mata pelajaran kode sebagai primary key. Kemudian admin kode bertipe data integer, kemudian mata pelajaran jenis bertipe data variabel karakter. Kemudian yaitu mempunyai relasi kepada materi yaitu one to many, di mana materi mempunyai primary key materi kode bertipe data integer, kemudian mempunyai foreign key yang pertama yaitu mata pelajaran kode bertipe integer, kemudian admin kode jadi foreign key-nya bertipe integer, kemudian mempunyai mata pelajaran materi judul bertipe data variabel karakter, materi tanggal unggah bertipe data date. Kemudian materi mempunyai relasi yaitu dengan tips and trick yaitu mendapat dengan one to many, di mana primary key-nya yaitu tips and trick kode bertipe integer, kemudian untuk foreign key-nya yaitu materi kode bertipe integer, kemudian tips and trick judul bertipe variabel karakter, kemudian tips and trick unggah bertipe data date. Untuk materi ke adminnya mempunyai relasi many to one yaitu mengunggah, di mana admin mempunyai admin kode yang mempunyai peran primary key bertipe data integer, kemudian username menjadi foreign key yaitu bertipe data variabel karakter, kemudian admin nama bertipe data variabel karakter. Next. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah PDM atau Physical Data Model pada bimbelmudah.com. Next. Implementasi PDM pada bimbelmudah.com. Physical Data Model adalah tahap selanjutnya setelah CDM dalam perancangan basis data. PDM adalah model data yang mempresentasikan tabel yang digunakan untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Untuk fisik perancangan basis data yang sudah siap diimplementasikan ke dalam DBMS sehingga nama tabel juga merupakan nama asli tabel yang akan diimplementasikan ke dalam DBMS. Perannya dalam perancangan database bimbelmudah.com adalah sebagai berikut. Yang pertama, PDM akan melakukan perincian yang lebih rinci tentang bagaimana data akan disimpan dalam database, seperti mempertimbangkan aspek teknis seperti jenis data, indeks, primary key, dan foreign key, yang mungkin tidak ada pada CDM. Lalu yang kedua, PDM membantu mengimplementasikan desain konseptual ke dalam infrastruktur database yang sebenarnya. Lalu yang ketiga, PDM melibatkan perencanaan dan pelaksanaan migrasi data atau perubahan skema saat website bimbelmudah.com berkembang. Lalu yang terakhir, PDM juga melibatkan perencanaan rutinitas pemeliharaan fisik seperti backup, pemulihan, dan optimasi kinerja berkala. Next, sekarang saya akan menjelaskan tentang transformasi dari CDM ke PDM. Yang pertama, mengidentifikasi entitas dan atribut, lalu menentukan primary key dan foreign key, menentukan indeks untuk meningkatkan kinerja pencarian dan pengambilan data, terutama pada kolom yang sering di-query. Lalu memilih sistem manajemen basis data dan mengatur skema fisik yang sesuai. Lalu mengatur hubungan antara tabel dalam database dan menentukan bagaimana entitas dalam CDM diimplementasikan sebagai tabel dalam PDM. Lalu yang terakhir, membuat tabel indeks dan relasi dalam database fisik sesuai dengan desain yang dihasilkan dalam PDM. Next. Di sini adalah implementasi PDM atau Physical Data Model pada bimbelmudah.com. Struktur fisik database melibatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada tabel login,
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data login pengguna. Lalu ada username sebagai primary key yang digunakan untuk mengidentifikasi pengguna. Lalu ada password, yang dimana ini adalah kolom yang menyimpan sandi pengguna. Lalu yang kedua ada tabel admin. Tabel ini berisi data administrator. Ada AKD adalah primary key yang mengidentifikasi admin. Username adalah foreign key yang merujuk ke tabel login. Lalu ada nama, yaitu kolom yang menyimpan nama administrator. Lalu yang ketiga ada tabel siswa. Tabel ini berisi data diri siswa. SKS adalah primary key yang mengidentifikasi siswa. Username adalah foreign key pertama yang merujuk ke tabel login. Lalu ada AKD adalah foreign key kedua yang merujuk ke tabel admin. S nama adalah kolom yang menyimpan nama siswa. S note telepon adalah kolom yang menyimpan nomor telepon siswa. Lalu ada S email adalah kolom yang menyimpan alamat email siswa, dan S alamat adalah kolom yang menyimpan alamat tempat tinggal siswa. Lalu yang keempat ada tabel mata pelajaran, di mana tabel ini berisi data mata pelajaran. Terdapat MPKD adalah primary key yang mengidentifikasi mata pelajaran. Lalu ada AKD adalah foreign key yang merujuk ke tabel admin. Lalu ada MP jenis adalah kolom yang menyimpan jenis mata pelajaran. Lalu yang kelima ada tabel kelas, di mana tabel ini berisi data kelas yang terkait dengan mata pelajaran. Lalu ada K_KD adalah primary key yang mengidentifikasi kelas. Lalu ada SKS adalah foreign key yang merujuk ke tabel siswa. Lalu ada MPKD adalah foreign key yang merujuk ke tabel mata pelajaran. Lalu ada K_tingkat adalah kolom yang menyimpan tingkat kelas. Lalu yang keenam ada tabel materi. Tabel ini berisi data materi pembelajaran. MTKD adalah primary key yang mengidentifikasi materi. Lalu ada MPKD adalah foreign key yang merujuk ke tabel mata pelajaran. Lalu ada AKD adalah foreign key yang merujuk ke tabel admin. MT judul kolom yang menyimpan judul materi. MT tanggal unggah adalah kolom yang menyimpan tanggal unggah materi. Lalu yang terakhir ada tabel tips and trick. Tabel ini berisi data tips dan trik terkait dengan materi. Ada TNTKD adalah primary key yang mengidentifikasi tips dan trik. Ada MTKD adalah foreign key yang merujuk ke tabel materi. TNT judul adalah kolom yang menyimpan judul tips and trik. Lalu yang terakhir ada TNT unggah adalah kolom yang menyimpan tanggal unggah tips dan trik. Tipe data yang digunakan adalah varchar untuk teks, INT4 untuk integer, numerik untuk angka, dan date untuk tanggal. Indeks dan kunci atau primary key dan foreign key digunakan untuk memastikan integritas data dan memungkinkan relasi antara tabel-tabel ini. Dengan demikian, database ini dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola data terkait pendidikan, pengguna, admin, siswa, mata pelajaran, kelas, materi, dan tips, serta trik pembelajaran. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, dapat kami tarik kesimpulan bahwasanya laporan ini memberikan pemahaman tentang konsep perancangan database dan mengimplementasikan pada website bimbelmuda.com. Perancangan database dimulai dari IRD untuk memodelkan entitas, atribut, dan hubungan relasinya. Selanjutnya ada gambaran CDM atau Conceptual Data Model untuk menggambarkan konsep website. Kemudian ada PDM, yaitu Physical Data Model yang menggambarkan detail implementasi database. Implementasi model database yang tepat dapat mendukung dalam manajemen data. Kemudian dapat meningkatkan kinerja website dan juga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan data dalam website bimbelmuda.com. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan
ataupun keterbatasan dalam laporan maupun presentasi yang sudah kami presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.